Halo teman-teman, kembali lagi di episode 6 Talkshow Series dan bersama aku Hanifah Eka Cahyani. BTW kalian udah pada tahu belum kalau UNS itu memiliki kampus di luar kota Solo atau biasa disebut dengan PSDKU yang kepanjangannya yaitu Program Studi di Luar Kampus Utama, dan salah satu kampusnya itu ada di Kabupaten Madiun dan tempatnya itu di Kecamatan Mejayan. Dan di kampus UNS Madiun ini memiliki 3 prodi, yaitu ada D3 Akuntansi, D3 Teknologi Hasil Pertanian, serta D3 Teknik Informatika. Dan langsung saja kita menuju ke salah satu prodi yang ada di PSDKU, yaitu Teknik Informatika. Pasti kalian tahu ya, Teknik Informatika itu nggak cuma ada di Solo, tapi juga ada di PSDKU. Nah, di sini saya ditemani dengan Mbak yang cantik ini buat ngebahas tentang Teknik Informatika. Halo Mbak. Halo. Mungkin bisa perkenalan dulu Mbak. Oke, sebelumnya aku perkenalan dulu ya teman-teman. Ini ada aku, Clarissa, dari program studi Teknik Informatika angkatan 2020 dan sekarang sudah semester 5. Waduh, udah semester tua ya Mbak ya? Semester tua nih. Oke, mau tanya Mbak, apa sih alasan Mbak Clarissa itu memilih prodi Teknik Informatika ini? Kan padahal di sini kan ada prodi akuntansi, ada prodi THP, kenapa harus TI gitu Mbak? Alasanku pilih prodi Teknik Informatika tuh, ini boleh ceritain panjangnya nih dari awal nih. Santai Mbak. Oke. Jadi tuh awalnya tuh sebenarnya itu aku tuh dulu waktu masih sekolah itu nggak tahu aku tuh arahku mau kemana itu aku nggak tahu. Nah tiba-tiba ada mukjizat datang, ada orang yang bisa diajak konsultasi, dan akhirnya tuh aku kayak konsultasi ke orang itu. Aku ditanya, kamu mau kemana setelah kuliah, mau kemana? Aku jawab aku mau ini. Nah terus orangnya itu tiba-tiba nyaranin, kamu masuk ke TI aja. Terus aku tanya, kenapa? Di TI itu prospeknya luas, kamu tuh nanti tuh selesai dari TI kamu bisa kemana aja, mau ke pokok kemanapun kamu pasti bisa, jadi nggak usah khawatir, jadi masuk aja ke TI. Nah selain itu dari orang tua aku juga kayak ngedorong aku untuk oke, masuk aja ke TI kayak gitu. Jadi kayak akhirnya aku tuh juga oh iya ya, enak di TI, nanti bisa kemana-mana. Dari situ aku jadi anak ambis masuk ke TI, dan akhirnya udah daftar di banyak PTN di Indonesia, dan alhamdulillahnya tercapainya di TI dan udah sesuai sama plan aku di awal. Jadi ya TI aja, nggak mau yang lain. Dari dulu ambisinya di TI sih. Oh gitu. Jadi keinginannya Mbak Clarissa itu relevannya tuh di TI gitu ya? Semua program studi yang aku daftarin tuh ya TI, nggak ada yang lain. Gitu. Kalau boleh tahu Mbak, itu di TI itu apa selalu belajar tentang coding gitu sih Mbak? Atau ada pelajaran yang lain atau belajar yang lain gitu? Enggak sih, kalau dari TI itu nggak melulu tentang coding sih sebenarnya. Kita itu juga ada pelajaran kayak mempelajari tentang matematika juga, ada statistika juga. Tapi kan emang kita kan kalau TI itu kan emang fokusnya ya emang di coding. Jadi kalau pelajaran matematika, pelajaran statistika itu cuma untuk kayak ngimbangi aja kayak gitu sih. Oh gitu. Jadi ternyata di TI juga ada matematika ya. Padahal itu mahasiswa tuh banyak yang menghindari matematika, malah bener. Di TI juga ada. Iya, malah banyak, apalagi di semester 3 matematika apa aja ada itu. Hati-hati ya ini yang mahasiswa baru TI. Benar gak sih Mbak kalau di TI itu bisa jadi hacker? Wah, menyinggung masalah hacker ya ini. Biasanya kan di TI masuk aja TI nanti bisa jadi hacker gitu. Oke, menyinggung masalah hacker ya ini. Jadi itu nggak semua anak TI itu bisa jadi hacker. Ya bisa sih, cuman kalau di kuliah biasa itu nggak ada, itu kita nggak ada diajari khusus hacker, itu nggak ada kalau di TI itu. Ya kalau kamu mau jadi hacker ya kamu belajar sendiri gitu. Jadi kalau orang lain pun yang bukan dari TI itu juga bisa sebenarnya jadi hacker. Itu kan kalau hacker itu kan emang dia mandiri, pengen belajar sendiri kayak gitu. Kalau dari TI itu enggak sih. Oh jadi kalau TI kalau kuliah wajar gitu ya kuliah wajar tuh enggak sih, enggak.
nggak ada. Oh gitu kan, ada banyak rumor gitu. Iya. Oke, untuk selanjutnya Kak, ini saya lihat tuh anak T itu kayaknya full senyum, Oh iya, gitu selalu, ya, happy, kayak nggak ada beban. Iya, gitu. pasti. Kalau saya lihat prodi-prodi lain tuh kayak, apalagi THP itu laprak, akuntansi, penelitian atau lain sebagainya. Kalau anak T saya lihat tuh full senyum. Oh Itu iya, ada jelas. keluh kesah yang lain nggak Kak? Anak T itu apa? Anak TI itu kalau kesahnya itu cuma satu sebenarnya. Kalau banyak tugas dan tugasnya itu kan pasti kan ya kita tahu tugasnya pasti ngoding. Kalau ngoding udah ketemu bug dan nggak bisa solve, itu udah tutup laptop tinggal. Mesti kayak gitu anak TI itu banyak kan kayak gitu. Mesti kayak ini kita ini udah ngoding dari pagi sampai pagi, sekalinya kita run, kita ketemu bug itu sudah nggak mau nerusin. Biasanya gitu sih kalau kesannya. Lagian kan aku kan juga angkatan 2020 itu kan Iya. belum pernah kayak kuliah luring ya. Iya. Jadi kayak mesti kayak kurang komunikasi sama teman-teman. Beda kalau yang TI sekarang itu kan udah luring. Jadi kan enak kayak bisa solve bareng teman-teman, bisa komunikasi bareng dosen enak. Kalau aku dulu kan enggak. Oh gitu. Iya. Bug itu apa Kak? Bug Saya itu- nggak tahu ini anak THP. Oh iya, maaf. Kayak apa itu? Bug itu adalah error yang ada dalam coding itu loh. Jadi kayak Oh. kita ngerjakan nanti itu nggak bisa tampil sesuai harapan kita kayak gitu. Oh, jadi kalau udah ngoding terus error nggak jadi gitu? Iya. Oh itu bisa buat males Oh gitu iya, ya? males banget. Oke. Nah, untuk keahlian dan minat setiap orang kan beda-beda. Kalau menurut Mbak Clarissa, mata kuliah yang disukai sama yang tidak disukai itu apa? Mata kuliah disukai. Sulit sih jawabnya kalau ditanya mata kuliah yang disukai. Aku tuh dulu semester 3 itu suka banget sama mata kuliah statistika. Waduh. Karena dosennya itu yang luar biasa, itu membuat aku kayak jadi penasaran terus sama mata kuliah itu. Dan ada juga mata kuliah manajemen proyek. Ya. Yang mata kuliah itu bisa mengantarkan aku menjadi suatu project manager di salah satu project setelah semester 3 itu. Sama ada juga aku juga suka mata kuliah front end dulu. Tapi sekarang ya kayak gitulah. Terus kalau yang aku nggak suka itu mata kuliah yang dosennya itu agak gimana gitu. Itu aku nggak suka. Agak horor gitu ya Kak? Iya, agak horor, agak dosennya itu malas, itu aku nggak suka. Oh, jadi untuk mata kuliah disuka atau nggak disuka itu tergantung Iya, sama tergantung dosennya. dosennya. Oke. Tadi kan Mbak Clarissa bilang kalau TI itu prospek kerjanya itu luas. Nah, Iya, kira-kira apa aja Mbak? Kalau dari TI itu kita itu setahu aku ya itu kita itu bisa masuk ke pemerintahan, bisa ke BUMN, bisa ke perusahaan swasta, bisa bahkan kita juga bisa mendirikan kayak perusahaan sendiri kayak startup kayak gitu-gitu sih. Oh, gitu. Jadi itu luas banget, jadi makanya itu kayak hatiku tergerak untuk masuk TI gitu. Jadi di TI itu benar-benar prospek Oh, kerjanya itu luar biasa Iya, ya, luar biasa. luas ya. Nah, ini kan Mbak Clarissa kan udah semester 5. Pasti Iya, benar. lagi magang atau sudah magang nih, Mbak? Iya, ini lagi magang. Lagi magang. Iya. Kalau boleh tahu proses penyaluran magangnya itu seperti apa, Mbak? Kayak Kalau proses penyaluran magang itu yang aku ingat itu ada 4 prosesnya. Maksudnya itu proses yang kamu tanya itu proses magangnya itu apa aja gitu? iya, kayak gimana? Kayak gimana? Jadi prosesnya dulu itu ada 4. Itu ada 4 pilihan. Yang pertama itu ada magang MBKM atau yang itu magang apa itu Kemendikbud itu. Ada magang hibah UNS, ada magang reguler, dan ada magang mandiri. Iya. Nah, untuk saat ini aku masuknya itu di magang reguler karena dulu aku mengajukan magang mandiri itu nggak lolos kayak gitu. Oh, Reguler. jadi itu kayak ada tes atau lain sebagainya itu. Enggak juga sih, kalau kayak yang tes itu magang MBKM itu tes, emang itu tes magang MBKM itu. Kalau yang reguler itu ya suka-suka dosennya aja mau kelompoknya, Jadi iya, gimana gitu. dipilihin tempatnya dan kelompoknya. Oh, oke. Itu sih. Terus kalau selama magang itu ngapain aja, Mbak? Terus ada hal-hal menarik apa di magang itu? Selama magang ya kita itu membantu staff-staffnya perusahaan itu. Kebetulan kan aku magangnya di salah satu perusahaan swasta di software house, IT konsultan. Itu kita itu ngebantu staff-staffnya, ngebantu kayak ngebuat dokumen-dokumen pendukung, kita menganalisa aplikasi baru, kita ada develop program, kita juga ada kayak pokok macam-macam lah kayak gitu.
Nah, terus untuk itu kita itu untuk magangnya itu kita itu bisa kayak lebih tahu gimana sih kalau kita kerja beneran itu kayak gimana, kayak Gambarannya. iya gambarannya kayak gimana. Ternyata itu ya enak aja, kayak staff-staffnya itu baik, mau bantu kita, staffnya itu juga pokoknya itu enak lah magang itu menurutku. Yang di tempatku ya aku nggak tahu yang di lain, kan biasanya kan lain, Berbeda-beda. iya lain tempat itu lain. Nah, Gitu. untuk kira-kira nih Mbak, magang itu memerlukan skill tertentu atau sama aja? Kalau skill tertentu sih menurut aku enggak ya. Kalian kalau anak TI ya umumnya aja, kalian bisa ngoding, kalian bisa bikin dokumen-dokumen pendukung, itu menurutku udah cukup sih. Gitu. Terus apakah sejauh ini udah memiliki persiapan buat TA? Ini kan semester 6 kan nantinya TA ya. Iya nih. Persiapannya apakah udah ada ini atau memiliki gambaran tentang TA? Untuk TA itu sebenarnya aku maksudnya belum mikir ke situ ya, walaupun sebentar lagi nih udah waktunya. Tapi kayak gambaran tuh udah ada sih, mau bikin apa, mau ngerjain sama siapa itu udah ada sebenarnya. Tapi masih dikip dulu aja. Nanti takutnya kalau aku ngomong nanti malah diambil alih sama yang lain. kayak Jadi ide-idenya iya, gitu ya. bener. TA itu tugas akhir ya buat teman-teman yang nggak tahu nanti TA itu apa TA itu gitu. apa. Nah, terakhir nih Mbak, boleh kali bagi-bagi tips buat calon mahasiswa baru yang masuk ke TI. Boleh juga sekalian tips buat adik tingkat yang mau magang. Oke. Angkatan 21 mungkin setelah ini kan pasti ada magang ya. Iya, magang. Untuk tips bagi teman-teman camaba ya berarti ya, Iya. kita sebutnya. Untuk camaba itu tips dari aku tuh banyak-banyak berdoa aja, berdoanya dikencengin, belajarnya diseriusin, karena seperti yang kalian tahu, masuk TI itu nggak mudah sebenarnya. Saingan kalian itu banyak sekali yang ingin masuk ke TI, jadi tuh kalian tuh kencengin doanya aja, kencengin belajarnya, kayak gitu aja sih. Jangan lupa berusaha juga, pokok jangan males. Nah, kalau untuk adik-adik atau teman-teman yang mau magang semester 3 yang akan magang ini, itu juga banyak-banyak berdoa aja, semangat. Sudah semester 3 itu kalian tuh semangat, dimanfaatin waktunya bener-bener, karena kalau kita udah magang itu kita itu udah nggak bisa lagi tengok kanan kiri, kita nggak bisa lagi tanya dosen gimana mau proyeknya ini mau gimana, itu nggak bisa. Kalau kita udah magang ya kita semua itu diserahkan ke kamu, entah kamu mau gimana itu terserah kamu. Jadi mumpung masih semester 3, disemangatin lagi buat ngerjain tugasnya, jangan males, pesanku itu, nanti kalian nyesel. Aduh, jangan sampai nyesel di kemudian Iya, hari ya. bener. Terus juga ternyata TI itu peminatnya itu sangat luar biasa ya Kak. Iya, Putri bener. TI. Oke, wah nggak terasa Mbak Klar, ini udah di penghujung waktu. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Iya, Mbak sama-sama. Clarissa sudah menemani saya di sini ngebahas tentang teknik informatika. Sekarang kita jadi tahu teknik informatika itu seperti apa, terus pelajaran apa yang bisa diambil, dan prospek kerjanya juga luar biasa, dan sampai tadi udah dikasih tips dan trik sama Mbak Clarissa, dan semoga berguna bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih, bye.